Hujan turun deras sore itu di bulan Oktober. Di Wonogiri, sebuah kota kecil di Jawa Tengah, aspal basah memantulkan awan tebal yang menutupi langit seperti selimut kelabu. Mobil hitam impor itu meluncur pelan di jalan utama. Bannya berdesis di atas jalanan yang basah. Di dalamnya Bima Prakoso merapikan simpul dasi bermereknya sambil menatap keluar jendela dengan senyum tipis di bibirnya. Sudah hampir 3 tahun sejak terakhir kali ia datang. 3 tahun penuh tanpa menginjakkan kaki di tanah yang telah membesarkannya, tanpa mencium aroma kopi tubruk yang menyelinap dari jendela rumah-rumah sederhana, tanpa mendengar logat medok yang masih tersimpan di sudut ingatannya. Jika Anda menyukai cerita-cerita mengharukan, subscribe channel kami dan komen dari lokasi mana Anda menonton. Sopir memperlambat laju kendaraan saat melewati toko roti di sudut jalan. Bima mengenali fasad yang sudah pudar itu. Cat kuning yang sama seperti saat ia berumur 10 tahun dan mencuri kue basah yang masih hangat dari nampan. Ia tersenyum sendiri, merasakan jantungnya berdebar kencang. Ya gugup harus ia akui, gugup sekaligus bersemangat. Ia telah merencanakan kunjungan kejutan ini selama berminggu-minggu. Ingin melihat wajah ibunya ketika membuka pintu dan menemukannya berdiri di sana dengan tangan terbuka. Ia ingin memeluk ayahnya dan mencium aroma sabun batangan yang selalu menempel di pakaiannya. Ia berbelok di tikungan terakhir dan seluruh dunia seakan berhenti. Di sana, di trotoar di depan rumah yang seharusnya menjadi rumah orang tuanya, 2 sosok meringkuk gemetar di bawah terpal berlubang. Air mengalir di mana-mana, membentuk genangan di sekitar mereka. Bima mengedipkan mata 2 kali, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini pasti salah. Itu tidak mungkin mereka. Tidak di sana, tidak dalam keadaan seperti itu. Tapi itu memang mereka. Mobil masih bergerak ketika ia membuka pintu dan melompat keluar. Pakaian mahalnya basah kuyup dalam hitungan detik, tapi ia tidak menyadarinya. Ia berlari di trotoar. Jantungnya berdebar begitu kencang seolah ingin melompat keluar dari dadanya. "Bapak, Ibu, apa yang terjadi di sini?" Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan. Rambut putihnya menempel di dahi yang berkerut, matanya cekung dan merah karena terlalu banyak menangis. Itu Bu Ida, ibunya. Di sebelahnya membungkuk seolah memikul beban dunia di punggungnya, ada Pak Anto. Tangannya gemetar begitu hebat sehingga ia nyaris tidak bisa memegang terpal yang berusaha melindungi istrinya dari badai. "Bima, anakku," suara Bu Ida keluar dengan lemah, nyaris berbisik. "Kamu kembali." "Tentu saja aku kembali, Bu, tapi apa yang kalian lakukan di sini di bawah hujan? Di mana rumah? Kenapa kalian tidak di dalam?" Pak Anto menundukkan kepala, menghindari tatapan putranya. Rasa malu membebani setiap otot di wajahnya yang lelah. Bu Ida mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat dan yang keluar hanyalah isak tangis. "Kami tidak tinggal di sini lagi, Nak." Kata-kata ayahnya keluar tersendat, syarat dengan kesedihan yang begitu dalam, sehingga Bima merasa seolah-olah tanah di bawah kakinya telah ditarik. "Apa maksudnya tidak tinggal di sini lagi? Rumah ini milik kalian. Aku yang membelikan rumah ini. Aku membayarnya tunai. Ada akta, semuanya terdaftar. Mereka bilang ini bukan milik kita lagi, Nak." Bu Ida akhirnya berhasil berbicara. Air mata bercampur dengan air hujan yang mengalir di wajahnya. "Kami diusir. Seorang petugas datang membawa surat, mengatakan rumah itu telah dijual, bahwa kami harus pergi. Kami bahkan tidak punya waktu untuk mengambil barang-barang." Bima memandangi rumah di belakang mereka. Jendelanya ditutup dengan papan-papan tua. Gerbangnya dikunci dengan gembok baru yang mengilap. Sebuah papan kecil terpaku di pintu. Milik pribadi dilarang masuk. Ia merasa kakinya lemas. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sebuah rumah yang ia beli dengan uangnya sendiri, atas nama orang tuanya, bisa dijual? Itu tidak mungkin. Pasti ada kesalahan semacam penipuan. "Sudah berapa lama kalian di luar sini?" 3 hari, jawab Pak Anto, suaranya tercekat. "Kami mencoba tidur di rumah Bu Lourdes, tapi dia juga sedang kesulitan. Jadi kami tetap di jalan, menunggu seseorang muncul untuk membantu." 3 hari. Orang tuanya telah menghabiskan 3 hari di jalan, di bawah hujan, sementara ia berada di Jakarta dalam rapat-rapat penting, jamuan bisnis, pesta para eksekutif. Ia merasa mual. Rasa bersalah datang seperti pukulan di dada, menghabiskan seluruh udara di paru-parunya.
Kita pergi dari sini sekarang, katanya, melepas jasnya dan meletakkannya di bahu ibunya yang gemetar. Kalian masuk ke mobil. Sopir, nyalakan pemanasnya, cepat. Dia membantu keduanya berdiri. Tubuh mereka kaku, sakit karena terlalu lama dalam posisi yang tidak nyaman. Bu Ida nyaris tidak bisa berjalan dengan baik. Bima memeluk pinggangnya, merasakan betapa kurusnya ibunya. Tulang-tulangnya terlihat menonjol di balik pakaian basah. Di dalam mobil, keheningan terasa berat. Pak Anto menatap tangannya sendiri. Bu Ida menangis pelan. Bima mengeluarkan ponsel dari sakunya dengan tangan gemetar karena marah. Dia menekan nomor pengacaranya. Marcel, aku perlu kamu menyelidiki sesuatu yang mendesak. Rumah yang kubeli untuk orang tuaku di Wonogiri telah dijual. Ya, dijual. Aku tidak mengizinkan apapun. Aku ingin tahu siapa yang melakukannya. Bagaimana mereka melakukannya. Dan kenapa orang tuaku diusir. Aku mau jawabannya besok pagi. Aku tidak peduli ini hari Sabtu. Aku tidak peduli kamu punya janji lain. Ini prioritas utama. Dia menutup telepon dan melihat keluar jendela. Hujan terus turun, tapi sekarang rasanya hujan itu turun di dalam dirinya juga. Hujan dingin penuh rasa bersalah, penyesalan dan pertanyaan tak terjawab. Bagaimana ia bisa membiarkan keadaan menjadi seperti ini? Kapan ia berhenti menelepon orang tuanya setiap hari Minggu? Kapan terakhir kali ia benar-benar berbicara dengan mereka? Dan tidak hanya mengirim pesan singkat lewat WhatsApp. Kalian mau pergi kemana? Tanyanya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Bu Ida memandang suaminya, ragu. Kami tidak tahu, nak. Kami tidak punya tempat lagi untuk pergi. Kalau begitu, kalian akan tinggal bersamaku. Aku akan menyewa hotel di dekat sini. Kita akan berganti pakaian, makan sesuatu yang hangat, dan besok aku akan menyelesaikan semua ini. Hotel terdekat berjarak 15 menit dari sana. Bima meminta kamar terbaik yang tersedia, dengan 2 tempat tidur besar dan bak mandi air panas. Kia membantu orang tuanya masuk, menyalakan shower air panas, dan menunggu di luar sementara mereka mandi. Ia meminta pakaian bersih dari resepsionis, makanan hangat, teh, selimut ekstra. Ketika akhirnya ia melihat mereka keluar dari kamar mandi, bersih dan kering, ia merasakan hatinya sesak kembali. Mereka terlihat sangat rapuh, begitu kecil dalam jubah mandi putih hotel itu. Berapa tahun telah berlalu tanpa ia benar-benar menatap mereka. Tanpa menyadari bagaimana waktu telah menandai wajah-wajah yang sangat ia cintai itu. Duduklah di sini, ayo kita makan sesuatu. Bu Ida duduk di tepi tempat tidur, tangannya masih sedikit gemetar. Ia menerima cangkir teh yang ditawarkan Bima dan meminumnya perlahan. Seolah setiap tegukan membawa sedikit kehidupan kembali. Pak Anto makan dalam diam, matanya terpaku pada piring. Bima tahu ayahnya malu, merasa menjadi beban, menjadi masalah. Dan itu lebih menyakitkan dari apapun. Bapak, Ibu, aku perlu kalian menceritakan semuanya dari awal. Kapan ini terjadi? Siapa yang datang ke sini? Apa sebenarnya yang mereka katakan pada kalian? Bu Ida menghela napas dalam-dalam, membetulkan jubah mandinya dan mulai berbicara. Suaranya kini lebih mantap, namun masih membawa nada kesedihan yang sepertinya tak berujung. Itu terjadi seminggu yang lalu. Mulainya, kami sedang di rumah. Masih pagi, bapakmu baru saja selesai sarapan. Ada yang menggedor pintu keras sekali, tahu? Gedoran orang yang tidak minta izin, tapi menuntut masuk. Waktu ibu buka, ada seorang pria berjas membawa beberapa kertas di tangannya. Dan 2 penjaga keamanan di belakangnya. Dia bilang dia petugas pengadilan, bahwa dia punya surat perintah penggusuran, bahwa rumah itu telah dijual dan kami punya waktu 48 jam untuk pergi. Bima mengepalkan tinjunya. Tapi rumah itu atas nama kalian. Aku sendiri yang mengurus dokumennya. Kita tanda tangan semuanya di notaris. Bagaimana mungkin ini terjadi? Pak Anto akhirnya mengangkat matanya. Kami juga tidak mengerti apa-apa, nak. Tapi pria itu menunjukkan surat-suratnya. Ada stempel notaris, ada tanda tangan, semuanya lengkap. Dia bilang kami bisa mencari pengacara jika kami mau. Tapi kami tetap harus pergi. Pemilik baru akan datang akhir pekan ini. Pemilik baru, Bima merasakan darahnya naik ke kepala. Siapa orang ini? Kedua orang tuanya saling berpandangan dengan tatapan yang tidak bisa Bima pahami. Ada sesuatu di sana. Informasi yang mereka tahan, tapi ia tidak tahu apa. Ibu, desaknya. Siapa yang membeli rumah itu? Bu Ida membuka mulutnya untuk menjawab.
Tetapi sebelum ada kata yang keluar, ponsel Bima berdering. Itu Marcel, si pengacara. Bima mengangkat telepon dengan jantung berdebar kencang. Ia keluar dari kamar agar tidak membuat orang tuanya semakin khawatir. Marcel, apa kamu dapat sesuatu? Di seberang telepon, pengacara itu menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Bima, kamu harus duduk untuk mendengar ini. Situasinya lebih rumit dari yang kita bayangkan. Rumit bagaimana? Cepat katakan, Marcel. Rumah itu dijual secara legal. Ada surat kuasa yang disahkan. Semuanya beres di notaris. Masalahnya adalah siapa yang melakukan penjualan itu. Siapa? Itu Vina, istrimu yang menjual rumah orang tuamu. Dunia berhenti. Untuk sesaat Bima mengira ia salah dengar bahwa ada masalah di saluran telepon, bahwa kata-kata itu tidak mungkin nyata. Vina, istrinya, wanita yang tidur di sampingnya setiap malam, yang menciumnya di pagi hari sebelum ia berangkat kerja, yang mengucapkan aku, cinta kamu setiap hari. Vina yang itu telah menjual rumah orang tuanya? Itu tidak mungkin. Vina tidak punya surat kuasa atas rumah itu. Aku tidak pernah memberikannya padanya. Tapi kamu memberinya surat kuasa perusahaan. Ingat, 2 tahun lalu, ketika kamu harus pergi ke Tiongkok dan meninggalkannya mengurus semuanya di sini. Surat kuasa itu memiliki wewenang yang sangat luas, termasuk pengelolaan aset keluarga. Secara teknis, dia punya izin untuk melakukan transaksi ini. Bima bersandar di dinding, merasakan kakinya goyah. Ya, ingat betul hari itu. Semuanya terburu-buru, mendesak. Ia harus menyelesaikan kesepakatan penting di Shanghai dan tidak punya waktu untuk mengurus semua birokrasi. Vina telah menawarkan bantuan, mengatakan akan mengurus semuanya, bahwa Bima bisa mempercayainya. Dan dia telah percaya. Ia menandatangani surat-surat itu tanpa membacanya dengan benar. Karena ia terlambat, karena ia mempercayai istrinya, karena ia pikir Vina tidak akan pernah melakukan sesuatu yang merugikannya. Bagaimana dia menjualnya? Kepada siapa? Kepada sebuah perusahaan investasi real estate. Uangnya ditransfer ke rekening gabungan yang kalian berdua miliki. Kemungkinan besar dia sudah memindahkan uang itu ke tempat lain. Berapa? 200 juta rupiah. Jauh di bawah nilai pasar sebenarnya. Bima merasakan amarahnya naik seperti lahar panas di tenggorokannya. 200 juta untuk sebuah rumah yang bernilai setidaknya 500 juta. Dia praktis memberikannya secara cuma-cuma. Dan yang terburuk, dia telah mengambil atap dari atas kepala orang tuanya untuk melakukan itu. Ada satu hal lagi, Bima. Perusahaan yang membeli rumah itu adalah perusahaan Changkang. Aku menyelidiki para pemiliknya, dan salah satunya memiliki hubungan dengan Vina. Dia saudara dari salah satu temannya, orang yang pernah terlibat dalam transaksi mencurigakan lainnya. Darah Bima serasa membeku. Jadi itu bukan hanya penjualan, itu sebuah skema. Vina telah merencanakan semuanya. Menggunakan kepercayaannya merekayasa situasi untuk mengambil uang, dan di atas semua itu mengusir orang tuanya dari rumah. Kenapa? Apa alasannya? Apakah mereka sangat membutuhkan uang? Perusahaan baik-baik saja. Mereka punya tabungan, ini tidak masuk akal. Marcel, aku mau kamu siapkan segalanya untuk membatalkan penjualan ini. Aku mau gugatan, aku mau investigasi, aku mau semuanya. Dan sementara itu belum selesai, aku akan mengurus orang tuaku. Mereka tidak akan menghabiskan 1 hari lagi di jalan. Beres, Bima. Aku sudah mengurusnya. Tapi kamu harus menghadapi Vina sesegera mungkin. Dia harus tahu bahwa kamu sudah tahu. Dia menutup telepon dan berdiri di sana di koridor hotel, mencoba memproses semuanya. Bagaimana ia bisa begitu buta? Bagaimana ia tidak menyadari ada sesuatu yang salah? Ia memikirkan semua tanda yang pasti telah ia abaikan. Saat-saat Vina bersikeras agar ia tidak mengunjungi orang tuanya, mengatakan bahwa mereka baik-baik saja, bahwa ia tidak perlu khawatir. Telepon yang Vina jawab ketika Bu Ida mencoba berbicara dengannya, selalu dengan alasan yang sama, bahwa ia sedang sibuk. Komentar-komentar halus tentang bagaimana orang tuanya ketinggalan zaman, bagaimana mereka hidup di dunia yang berbeda, bagaimana mereka tidak mengerti gaya hidup mereka. Ia kembali ke kamar, mencoba mengendalikan ekspresi wajahnya agar tidak membuat orang tuanya khawatir. Bu Ida dan Pak Anto sedang duduk berdampingan di tempat tidur, berpegangan tangan, menatap putra mereka dengan campuran harapan dan ketakutan di mata mereka. Aku sudah tahu siapa yang menjual rumah, katanya, duduk di kursi di depan mereka. Itu Vina.
Istriku, keheningan yang menyelimuti ruangan itu pekat berat. Bu Ida menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak. Pak Anto hanya menggelengkan kepalanya perlahan, seolah informasi itu hanya mengkonfirmasi sesuatu yang sudah ia ketahui. Kami sudah curiga, Nak. Suara ayahnya keluar pelan, lelah. Dia tidak pernah terlalu menyukai kami, kan? Setiap kali kamu membawanya ke sini, terlihat jelas dari tatapan matanya. Tatapan orang yang tidak nyaman, yang ingin segera pergi. Bima merasakan tenggorokannya tercekat. Itu benar, ia telah melihat ketidaknyamanan itu berkali-kali. Tetapi ia selalu mencari alasan, selalu membenarkan dengan mengatakan bahwa Vina tidak terbiasa dengan kesederhanaan di desa, bahwa ia akan beradaptasi seiring waktu. Tapi Vina tidak pernah beradaptasi, tidak pernah mau beradaptasi. Tapi aku tidak mengerti alasannya, Bu. Kenapa dia melakukan ini? Kita tidak sedang membutuhkan uang. Perusahaan berjalan baik. Kita punya tabungan, ini tidak masuk akal. Bu Ida meremas tangan suaminya. Nak, kamu tahu kami tidak pernah ikut campur dalam hidupmu. Kami selalu menghormati pilihanmu, keputusanmu. Tapi ada satu hal yang kami tidak pernah berani katakan padamu. Apa itu? Vina sudah pernah mencoba menjual rumah ini sebelumnya. Sekitar 6 bulan yang lalu. Dia muncul di sini dengan seorang agen properti. Bilang kamu yang memintanya untuk menilai rumah ini, bahwa kalian berpikir untuk menginvestasikan uangnya ke hal lain. Kami merasa aneh meneleponmu, tapi dia selalu yang mengangkat telepon, bilang kamu sedang rapat, nanti kamu akan jelaskan semuanya. Dan kamu tidak pernah menelepon kembali. Bima mengusap wajahnya, merasakan beban rasa bersalah menghancurkan dadanya. Berapa kali orang tuanya mencoba berbicara dengannya, dan ia tidak memperhatikan. Berapa kali ia mempercayai kata-kata Vina secara buta, tanpa repot-repot memeriksa apakah itu benar. Kenapa kalian tidak bersikeras? Kenapa kalian tidak mencariku dengan cara lain? Karena kamu terlihat sangat bahagia, Nak. Sangat mapan. Kami tidak ingin menjadi beban dalam hidupmu. Tidak ingin menghalangi kesuksesanmu. Kami pikir jika kamu tidak menelepon kembali, itu karena kamu benar-benar sibuk. Karena ada hal-hal yang lebih penting untuk diselesaikan. Kalian adalah hal yang paling penting, selalu. Aku yang bodoh, yang membiarkan pekerjaan, uang, kesuksesan naik ke kepala. Aku yang lupa dari mana aku berasal, lupa siapa yang membesarkanku, siapa yang mengajariku segalanya. Pak Anto mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. Kami tidak pernah berhenti percaya padamu, Bima. Tidak sedetik pun. Bahkan ketika hari-hari semakin sulit, ketika kami diusir, ketika kami berada di jalanan di bawah hujan, kami terus berkata satu sama lain bahwa kamu akan kembali, bahwa kamu akan menyelesaikan semuanya, bahwa putra kami tidak benar-benar berubah, hanya sedikit tersesat di jalan. Kata-kata ayahnya seperti tusukan di jantung. Bima bangkit dari kursi dan memeluk keduanya, merasakan air mata akhirnya mengalir di wajahnya. Ia menangis di sana, memeluk orang tuanya seperti yang sudah lama tidak ia lakukan sejak kecil. Ia menangis karena jarak yang telah ia ciptakan di antara mereka, karena telepon yang tak terjawab, kunjungan yang tertunda, kepercayaan yang salah tempat, karena semua yang telah hilang saat ia mengejar hal-hal yang pada akhirnya tidak ada nilainya. Aku akan memperbaiki semua ini, janjinya, suaranya tercekat. Aku akan mendapatkan kembali rumah kalian. Aku akan menuntut Vina. Aku akan melakukan semuanya dengan benar kali ini. Dan aku akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan kalian. Aku akan kembali menjadi putra yang kalian besarkan. Bu Ida membelai wajah putranya, menyeka air matanya dengan lengan jubah mandi. Kami hanya menginginkanmu, Nak. Hanya kamu. Rumah kita bisa bangun lagi, perabot kita bisa beli lagi. Tapi anak-anak itu unik. Jangan biarkan wanita itu menghancurkanmu juga. Tidakkah kan, Bu? Aku janji. Mereka tetap berpelukan selama beberapa menit lagi, dalam diam, hanya merasakan kehadiran satu sama lain. Di luar, hujan telah berhenti. Langit mulai cerah, menunjukkan beberapa petak biru di antara awan. Seolah-olah alam pun setuju bahwa yang terburuk telah berlalu, bahwa sekarang saatnya untuk memulai kembali. Bima menunggu sampai keesokan paginya untuk menelepon Vina. Ia butuh waktu untuk menata pikirannya, untuk mengendalikan amarah yang mendidih di dalam dirinya. Ia telah membiarkan orang tuanya beristirahat di hotel. Dengan sarapan diantar ke kamar, pakaian baru yang ia suruh beli, dan janji bahwa semuanya akan segera beres. Sekarang ia berada di balkon,
memandangi kota yang perlahan terbangun. Ponsel tergenggam erat di tangannya. Ketika ia akhirnya menekan nomor itu, jantungnya berdebar begitu kencang seolah ingin melompat keluar. Vina mengangkat pada dering ketiga. Suaranya masih mengantuk, malas. "Bima, sayang, kamu di mana? Kamu pergi pagi sekali bahkan tidak menciumku. Aku kangen." Suaranya manis, penuh kasih seperti biasanya. Suara yang telah menaklukkannya bertahun-tahun lalu, yang membuatnya merasa istimewa, penting. Tapi sekarang terdengar palsu, hampa. Bagaimana ia bisa butuh waktu begitu lama untuk menyadarinya? "Aku di Wonogiri, Vina, di kota orang tuaku." Ada jeda di seberang telepon. Singkat, nyaris tak kentara, tapi Bima menyadarinya. Ia menyadari perubahan nada napasnya, ketegangan yang muncul dalam keheningan. "Oh, kejutan sekali. Kamu tidak bilang mau pergi." "Semuanya baik-baik saja di sana." "Tidak, Vina, tidak baik-baik saja. Aku menemukan orang tuaku tidur di jalan, di bawah hujan." "Kamu bisa jelaskan padaku bagaimana itu terjadi?" Hening lagi. Kali ini lebih lama, lebih berat. Bima hampir bisa mendengar pikirannya di seberang sana, mencoba memutuskan apakah harus terus berpura-pura atau sudah waktunya untuk mengaku. "Bima, aku bisa jelaskan semuanya, tapi tidak lewat telepon. Kembalilah ke Jakarta. Kita bicara dengan tenang, kamu akan mengerti bahwa aku melakukan semuanya demi kebaikan kita." "Kebaikan kita?" "Kamu menjual rumah orang tuaku, Vina. Menempatkan dua orang tua di jalanan. Bagaimana itu bisa demi kebaikan kita?" Suaranya berubah, menjadi lebih defensif, lebih tajam. "Kamu tidak pernah mengerti, Bima. Rumah itu sudah menjadi beban. Orang tuamu menelepon setiap saat. Selalu membutuhkan sesuatu, selalu ada masalah. Itu menghambat pertumbuhan kita. Peluang, kita gas peluang apa, Vina? Apa yang kamu bicarakan?" "Perusahaan investasi yang membeli rumah itu milikku, Bima. Milik kita. Itu cara untuk melipat gandakan uang. Untuk tumbuh lebih besar lagi. Aku mencoba melindungimu, membebaskanmu dari beban itu." "Beban? Kamu menyebut orang tuaku beban. Bukan begitu maksudku. Tapi akui saja, Bima. Kamu mengabaikan begitu banyak peluang karena mereka. Berapa banyak perjalanan bisnis yang kamu batalkan karena ibumu sakit? Berapa banyak pertemuan penting yang kamu lewatkan karena ayahmu butuh bantuan? Aku mencoba membebaskanmu dari semua itu." Bima merasakan gelombang mual naik ke tenggorokannya. Itu bukan pembebasan, itu kekejaman murni. Itu adalah keegoisan yang disamarkan sebagai kepedulian, sebagai perhatian. Bagaimana ia bisa menikahi orang yang begitu dingin, begitu penuh perhitungan? "Kamu serius sekarang? Kamu benar-benar berpikir aku harus berterima kasih karena telah mengusir orang tuaku dari rumah?" "Bima, kamu terlalu dramatis. Mereka tidak diusir, mereka direlokasi. Aku bahkan menawarkan bantuan agar mereka mencari tempat lain, tapi mereka menolak. Mereka keras kepala, ingin tetap di rumah tua yang penuh masalah itu." "Kamu menawarkan bantuan, lalu kenapa mereka tidur di jalanan?" "Karena mereka sombong, Bima. Terutama ayahmu. Dia tidak mau menerima uangku, bilang lebih baik mati di jalan daripada menerima belas kasihanku. Dan ibumu, ya, dia selalu menatapku dengan cara berbeda, seolah aku tidak cukup baik untukmu." "Itu bohong. Orang tuaku selalu memperlakukanmu dengan baik. Kamu yang tidak pernah mau mendekati mereka, yang selalu menganggap mereka rendah." "Rendah," kata yang kasar. "Aku hanya berpikir mereka dari zaman yang berbeda, dunia yang berbeda. Dunia yang tidak cocok dengan kesuksesan kita, dengan gaya hidup kita." Bima meremas ponselnya begitu keras hingga jari-jarinya memutih. Gaya hidup selalu tentang itu bagi Vina. Tentang penampilan, tentang status, tentang mengesankan orang-orang yang tepat. Kapan ia membiarkan itu menjadi lebih penting daripada keluarganya sendiri? "Di mana uangnya, Vina?" "Yes, sudah diinvestasikan. Ditempatkan di reksadana berimbal hasil tinggi. Dalam setahun akan berlipat ganda, kamu akan lihat. Kamu akan berterima kasih padaku karena telah mengambil keputusan ini. Aku tidak mau berlipat ganda, aku mau uangnya kembali. Dan aku mau rumah itu kembali juga. Pengacaraku sudah mengurus semuanya." "Kamu menggunakan surat kuasa secara ilegal, Vina. Itu ada namanya penggelapan." Suaranya menjadi sedingin es. "Kamu mengancamku. Suamimu sendiri mengancamku dengan tuntutan hukum. Ini bukan ancaman, ini konsekuensi. Kamu melakukan kejahatan dan kamu harus bertanggung jawab untuk itu."
Bima, jangan lakukan ini. Pikirkan citra kita, apa kata orang nanti? Pikirkan perusahaan. Skandal seperti ini bisa menghancurkan semua yang telah kita bangun. Kita, tidak ada kita dalam hal ini, Vina. Yang membangun perusahaan ini adalah aku. Dengan kerjaku, dengan usahaku. Kamu hanya ada di sana untuk menumpang di gelombang kesuksesan. Itu balasan yang aku terima. Setelah semua yang kulakukan untukmu, setelah mengatur hidupmu, menjaga citramu, mengenalkanmu pada orang-orang yang tepat, kamu tidak melakukan semua itu untukku. Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri, agar bisa berjalan bergandengan tangan dengan pengusaha sukses, agar bisa mengunjungi tempat-tempat yang tepat, agar terlihat bersama orang-orang yang tepat. Aku hanyalah anak tangga di tangga sosialmu. Di seberang telepon, Vina tertawa. Tawa kering tanpa humor. Akhirnya kamu mulai mengerti cara kerja dunia, Bima. Tidak ada cinta murni, tidak ada hubungan tanpa pamrih. Semua orang menginginkan sesuatu dari orang lain. Aku ingin status. Kamu ingin istri cantik dan cerdas untuk mengesankan investor. Itu pertukaran yang adil, tidak bagiku. Aku benar-benar mencintaimu, Vina. Aku mempercayaimu, maka kamu naif. Dan tampaknya masih begitu. Kamu pikir bisa menuntutku? Kamu pikir hakim akan percaya bahwa kamu, seorang pengusaha sukses, tidak tahu bahwa istrimu melakukan pergerakan finansial? Kamu menandatangani surat kuasanya, Bima. Kamu memberiku kekuasaan. Semua yang kulakukan itu legal. Tapi itu tidak bermoral. Dan aku akan membuktikannya. Semoga berhasil dengan itu. Sementara kamu di sana membuang-buang waktu dengan orang tuamu, aku sudah mengurus perlindungan aset kita. Atau lebih baik asetku. Karena ketika proses ini dimulai, ketika kamu mencoba menuduhku di depan umum, aku akan melawan balik. Aku akan ceritakan semuanya pada pers. Aku akan bilang kamu selingkuh, bahwa kamu melakukan kekerasan padaku, bahwa aku takut akan keselamatanku. Kita lihat siapa yang akan mereka percayai. Kamu tidak akan melakukan itu. Jangan uji aku, Bima. Kamu tidak mengenalku sebaik yang kamu kira. Dan dengan itu, dia menutup telepon. Bima berdiri di sana, ponsel masih di tangannya, mencoba memproses percakapan itu. Itu bukan wanita yang ia nikahi. Atau mungkin memang itulah dia dan ia saja yang tidak pernah benar-benar memperhatikan. Sangat mudah terhanyut oleh pesonanya, kecantikannya, kecerdasannya. Sangat mudah percaya bahwa Vina benar-benar mencintainya. Bahwa ia berada di sisinya karena cinta dan bukan karena kenyamanan. Ia kembali ke kamar tempat orang tuanya masih tertidur. Bu Ida sudah bangun, duduk di kursi berlengan di samping jendela menatap ke jalan. Ia menoleh ketika mendengar pintu terbuka. Sudah bicara dengannya? Bima mengangguk, duduk di tempat tidur. Sudah. Dan itu lebih buruk dari yang kubayangkan. Dia tidak menyesal sama sekali, Bu. Tidak ada penyesalan. Dia pikir dia melakukan hal yang benar. Bu Ida menghela napas, bangkit untuk duduk di samping putranya. Anakku, ada orang di dunia ini yang lahir dengan hati yang bengkok. Bukan marah, bukan kejahatan yang disengaja. Hanya saja mereka tidak bisa merasakan seperti yang kita rasakan. Bagi mereka, semuanya adalah bisnis, semuanya perhitungan. Mereka tidak mengerti cinta, tidak mengerti keluarga, dan ketika kita terlibat dengan orang seperti itu, kita menderita. Seharusnya aku mendengarkan ibu. Hari itu sebelum pernikahan, ketika ibu datang berbicara denganku, mencoba memperingatkanku, aku tidak mau mendengarkannya, karena kamu sedang jatuh cinta, dan cinta membuat kita buta terhadap tanda-tanda tertentu. Tapi sekarang kamu melihat dengan jelas, dan itulah yang penting. Hari-hari berikutnya adalah campuran antara aksi dan emosi. Bima memutuskan untuk tinggal di Wonogiri, sambil menyelesaikan situasi hukum rumah itu. Ia menyewa sebuah apartemen kecil di dekat pusat kota, tempat yang sederhana namun nyaman, di mana ia dan orang tuanya bisa tinggal bersama sementara semuanya beres. Awalnya terasa aneh. Kembali ke rutinitas yang tenang setelah bertahun-tahun hidup dalam hiruk-pikuk Jakarta. Bangun tanpa suara lalu lintas, minum kopi sambil memandangi pegunungan, mendengar kicau burung dari jendela, tapi rasanya menyenangkan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Bima merasa benar-benar di rumah. Bu Ida bangun pagi setiap hari dan menyiapkan kopi seperti dulu dengan kue basah buatan sendiri dan bolu kukus. Pak Anto duduk di teras untuk membaca koran, mengomentari berita dengan cara yang tenang dan bijaksana, yang Bima lupa betapa menyenangkannya untuk didengar. Di malam hari, mereka bertiga makan malam bersama,
berbicara tentang masa lalu, tentang kenangan indah, tentang rencana masa depan. Saat salah satu makan malam itulah Bu Ida akhirnya menanyakan apa yang mengganjal di tenggorokannya sejak Bima tiba. Dan sekarang nak, apa yang akan kamu lakukan dengan hidupmu? Kamu akan kembali ke Jakarta? Kamu akan melanjutkan perusahaan? Bima mengunyah perlahan, memikirkan jawabannya. Sejujurnya ia tidak tahu. Segala sesuatu yang ia bangun di Jakarta kini ternoda, terkontaminasi oleh kebohongan Vina, oleh pilihan salah yang telah ia buat. Kembali ke sana berarti kembali ke dunia penuh kepura-puraan pertemuan hampa. Orang-orang yang hanya peduli pada uang dan status. Apakah itu yang ia inginkan selama sisa hidupnya? Aku tidak tahu, Bu. Kadang-kadang aku berpikir aku membangun segalanya dengan salah sejak awal. Aku mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Menjauh dari orang-orang yang benar-benar mencintaiku. Untuk apa? Untuk punya mobil mahal? Untuk tinggal di apartemen mewah? Untuk mengesankan orang-orang yang bahkan tidak peduli padaku? Pak Anto meletakkan tangannya di bahu putranya. Kamu tidak membangun semuanya dengan salah, nak. Kamu hanya kehilangan arah di tengah jalan. Tapi sekarang kamu menemukannya lagi. Dan itu lebih berharga daripada uang manapun di dunia. Tapi bagaimana dengan perusahaan? Ada karyawan yang bergantung padaku. Kontrak yang sudah ditandatangani, komitmen. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan semuanya. Tidak perlu ditinggalkan, jawab Bu Ida. Tapi kamu perlu memikirkannya kembali. Kamu perlu memutuskan apa yang benar-benar penting bagimu. Karena kesuksesan tanpa kebahagiaan bukanlah kesuksesan, nak. Itu hanyalah penjara yang indah. Bima tidur memikirkan kata-kata itu. Dan keesokan harinya, ketika ia bangun, ia sudah mengambil keputusan. Ia menelepon Marcel, pengacaranya, dan memintanya mengadakan rapat luar biasa di perusahaan. Ia akan melakukan beberapa perubahan, dan itu harus terjadi dengan cepat. 3 hari kemudian, ia kembali ke Jakarta. Tapi kali ini ia tidak sendirian. Bu Ida dan Pak Anto ikut bersamanya. Penasaran ingin melihat dunia tempat putra mereka tinggal selama ini. Bima membawa mereka ke apartemen terlebih dahulu, melihat keheranan di mata mereka. Ketika memasuki lobi yang penuh marmer, ketika naik lift dengan cermin dan musik lembut, ketika akhirnya memasuki ruangan besar dengan pemandangan seluruh kota. Ya ampun, nak, bisik Bu Ida menatap keluar jendela. Kamu tinggal di awan dulu, Bu. Tapi kurasa aku sudah lelah berada terlalu jauh dari tanah. Di perusahaan, rapat berlangsung tegang sejak awal. Vina ada di sana, duduk di ujung meja. Dengan setelan kerja yang sempurna dan ekspresi dingin seolah tidak menyesal sedikit pun. Para mitra lainnya saling memandang. Bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bima telah meminta kerahasiaan penuh tentang alasan pertemuan itu. Selamat pagi semua. Bima memulai, berdiri di kepala meja. Saya tahu saya mengadakan pertemuan ini secara mendadak. Dan saya berterima kasih atas kehadiran semua. Apa yang ingin saya sampaikan ini penting dan akan mengubah arah perusahaan ke depannya. Vina melipat tangannya, mengangkat alis. Apakah ini benar-benar perlu, Bima? Tidak bisakah kita menyelesaikannya secara pribadi? Tidak, Vina. Ini harus dikatakan di sini, di depan semua orang. Karena ini menyangkut kepercayaan yang telah mereka berikan padaku, dan aku tidak bisa membiarkan mereka ditipu seperti aku. Suara gumaman terdengar di ruangan itu. Bima menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Dalam beberapa hari terakhir, saya menemukan bahwa istri saya, yang juga merupakan pemegang saham minoritas di perusahaan ini, telah melakukan penipuan menggunakan surat kuasa yang saya berikan padanya 2 tahun lalu. Dia secara ilegal menjual rumah orang tua saya, menempatkan 2 orang tua di jalanan, dan mengalihkan uangnya ke perusahaan cangkang. Keheningan yang menyusul sangat memekakkan telinga. Semua mata tertuju pada Vina, yang tetap tidak bergeming, seolah tuduhan itu tidak memengaruhinya sama sekali. Ini konyol, katanya. Suaranya terlalu tenang. Bima sedang mengalami masa sulit. Dia sedang terguncang secara emosional. Tuduhan ini adalah buah dari kesalahpahaman. Ini bukan kesalahpahaman, Vina. Aku punya bukti, dokumen, catatan bank, kesaksian, dan aku sudah memulai proses pidana terhadapmu. Polisi akan ingin berbicara denganmu segera. Topeng dingin Vina akhirnya retak, matanya berkilat marah. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, Bima. Kamu menghancurkan semua yang kita bangun hanya karena 2 orang tua yang hanya menghambatmu. Hati-hati dengan ucapanmu,
Suara Bima keluar pelan. Berbahaya. Kamu berbicara tentang orang tuaku, orang-orang yang membesarkanku, yang mengajariku semua yang ku tahu tentang kejujuran dan karakter. Dua hal yang jelas tidak pernah kamu pelajari. Salah satu mitra Pak Robert, seorang pria berusia 50 tahun yang telah berinvestasi di perusahaan sejak awal, mengangkat tangannya. Bima, apa artinya ini bagi perusahaan? Apakah kami terlibat dalam hal ini? Tidak, Pak Robert. Ini adalah masalah pribadi antara saya dan Vina. Tapi karena dia adalah mitra, meskipun minoritas, kita perlu mengambil beberapa keputusan. Itulah mengapa saya mengadakan pertemuan ini. Saya ingin membeli bagiannya di perusahaan. Saya ingin dia keluar sepenuhnya dari bisnis ini. Vina menggebrak meja. Kamu tidak bisa mengusirku. Aku mitra yang sah. Aku punya hak. Dulu koreksi Marcel yang duduk di sebelah Bima. Tetapi ketika Anda menggunakan sumber daya yang terkait secara tidak langsung dengan perusahaan untuk melakukan penipuan, Anda melanggar perjanjian pemegang saham. Ada klausul khusus tentang perilaku etis. Bima memiliki hak penuh untuk meminta Anda keluar. Vina memandang mitra lainnya, mencari dukungan, tapi semua orang membuang muka. Tidak ada yang mau bergaul dengan seseorang yang telah melakukan kejahatan, meskipun itu terhadap keluarga sendiri. Reputasi dipertaruhkan, dan dalam dunia bisnis, reputasi adalah segalanya. Kalian akan percaya padanya. Kalau sedia mencoba untuk terakhir kalinya, kalian akan membuang hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun hanya karena tuduhan tak berdasar? Ini bukan tidak berdasar, kata Pak Robert dengan tegas. Dan sejujurnya, Vina, aku selalu berpikir kamu terlalu ambisius. Sekarang aku lihat itu bukan hanya ambisi, tapi juga kurangnya karakter. Vina bangkit dari kursi dengan kasar, mengambil tasnya, dan berjalan ke pintu. Sebelum pergi, ia menoleh ke Bima untuk terakhir kalinya. Kamu akan menyesali ini. Kamu akan lihat apa rasanya mencoba menghancurkanku. Aku tidak lemah seperti orang tuamu. Aku tidak akan menerima dipermalukan seperti ini. Tidak ada yang mempermalukanmu, Vina. Kamu hanya menuai konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Dia pergi sambil membanting pintu. Bima duduk kembali di kursinya, merasakan beban bertahun-tahun terangkat dari bahunya. Ia memandang para mitra yang masih terdiam memproses semua itu. Saya tahu ini sulit diterima, katanya. Dan saya tahu ini menempatkan perusahaan dalam situasi yang sulit. Tapi saya tidak bisa terus berpura-pura semuanya baik-baik saja. Saya tidak bisa terus bekerja berdampingan dengan seseorang yang mampu melakukan apa yang telah dilakukannya. Saya harap kalian mengerti. Pak Robert adalah yang pertama berbicara. Kami mengerti, Bima, dan kami bersamamu. Kami selalu bersamamu. Kamu adalah jantung dari perusahaan ini. Tanpamu semua ini tidak akan ada. Yang lain setuju menganggukkan kepala. Bima merasakan kelegaan luar biasa menguasai dadanya. Ia tidak sendirian. Ia memiliki orang-orang yang mempercayainya, yang percaya padanya. Dan kali ini, ia tidak akan mengecewakan siapapun. Malam itu, setelah menyelesaikan semuanya di perusahaan, Bima mengajak orang tuanya makan malam di sebuah restoran sederhana di dekat lingkungan tempat ia dibesarkan di Jakarta. Ia tidak mau pergi ke tempat mewah. Bukan restoran makanan aneh yang disukai Vina. Ia ingin makanan sungguhan yang dibuat dengan cinta, disajikan di piring putih sederhana. 2 bulan telah berlalu sejak pertemuan eksplosif itu. Vina telah menandatangani surat-surat penjualan bagiannya di perusahaan, tetapi masih menghadapi proses pidana atas penggelapan. Bima telah membatalkan penjualan rumah orang tuanya melalui pengadilan, membuktikan bahwa surat kuasa telah digunakan secara ilegal dan dengan niat jahat. Perusahaan cangkang yang telah membeli properti itu dipaksa untuk mengembalikan properti, dan uangnya berhasil didapat kembali. Tetapi mendapatkan kembali rumah itu hanyalah setengah dari kemenangan. Tantangan sebenarnya adalah mendapatkan kembali waktu yang hilang, terhubung kembali dengan orang tuanya dengan cara yang tulus, yang dalam. Dan Bima mendedikasikan dirinya untuk itu setiap hari. Dia telah mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang. Alih-alih terus tinggal di Jakarta dan sesekali mengunjungi Wonogiri, ia memutuskan untuk tinggal di kedua tempat itu. Ia menghabiskan 3 minggu di Jakarta mengurus perusahaan dan 1 minggu di Wonogiri bersama orang tuanya. Itu melelahkan tentu saja. Ia harus bangun pagi, menempuh perjalanan darat, menghadapi bolak-balik yang terus-menerus. Tapi setiap kilometer yang ditempuh sangat sepadan.
Di rumah Wonogiri, yang sekarang telah kembali atas nama Bu Ida dan Pak Anto, Bima melakukan renovasi total. Bukan salah satu dari renovasi mewah yang disukai Vina, penuh marmer impor dan lampu gantung mahal. Itu adalah renovasi sederhana, tetapi dilakukan dengan cinta. Ia mengecat dinding dengan warna-warna cerah dan ceria, mengganti atap yang bocor, merenovasi kamar mandi agar lebih mudah diakses oleh orang tuanya yang semakin tua, menanam bunga di taman. Dan yang paling penting, ia mengubah kamar yang dulu miliknya saat kecil menjadi kantor. Ia meletakkan meja yang bagus, internet berkecepatan tinggi, semua yang ia butuhkan untuk bekerja dari jarak jauh. Dengan begitu, ketika berada di Wonogiri, ia tidak perlu terputus dari pekerjaan. Ia bisa mengurus perusahaan dan orang tuanya secara bersamaan. Saat salah satu minggu di Wonogiri, itulah sesuatu terjadi. Bima sedang berada di halaman belakang, membantu ayahnya memperbaiki pagar ketika Bu Lourdes, tetangganya, muncul di jendela. "Bima, nak, kamu punya waktu sebentar?" Tentu Bu Lourdes. "Ada apa?" "Begini, ibu mau minta tolong sesuatu." "Agak tidak enak sih. Tapi kamu satu-satunya orang yang ibu kenal yang mengerti hal-hal seperti ini." Bima membersihkan tangannya di kain dan menghampiri pagar. "Ibu perlu apa?" "Anakku, si Joni yang tinggal di Jogja itu, punya ide bisnis. Dia mau buka toko roti artisan, tahu? Tapi dia tidak punya uang untuk memulai. Dan bank tidak mau meminjamkan karena dia tidak punya jaminan. Ibu pikir mungkin kamu bisa melihat-lihat proposalnya. Lihat apakah itu masuk akal. Ibu tidak minta uang kok, hanya bimbingan saja." Bima tersenyum. "Suruh dia datang ke sini besok. Tentu saja saya bisa melihatnya dengan senang hati." Keesokan harinya, Joni muncul dengan buku catatan, penuh coretan dan binar di matanya yang langsung Bima kenali. Itu adalah binar yang sama yang ia miliki bertahun-tahun lalu. Ketika ia memulai perusahaannya sendiri, ketika semuanya masih berupa mimpi dan kemungkinan. Mereka berbicara selama berjam-jam. Bima mengajukan pertanyaan, memberi saran, membantu mematangkan rencana bisnis. Dan pada akhirnya, ia menawarkan sesuatu yang mengejutkan dirinya sendiri. "Bagaimana jika aku berinvestasi di bisnismu? Bukan sebagai pemilik, tapi sebagai investor malaikat. Kamu tetap memegang perusahaan, memegang kendali, tapi aku menanamkan modal awal dan membantumu dengan konsultasi." Joni terdiam selama beberapa detik. "Anda mau melakukan itu untuk saya, tapi Anda bahkan tidak mengenal saya dengan baik. Aku kenal ibumu, dan aku kenal binar di matamu itu. Itu binar orang yang benar-benar percaya pada apa yang dilakukannya. Binar itulah yang membawaku sampai ke sini. Aku ingin membantu orang lain mewujudkan impian mereka juga." Begitulah awalnya. Joni membuka toko roti 3 bulan kemudian, dan itu sukses besar. Orang-orang datang dari kota lain hanya untuk mencicipi roti artisan buatannya. Dan ketika penduduk lain di Wonogiri dan kota-kota tetangga mendengar bahwa Bima berinvestasi di bisnis-bisnis kecil, mereka mulai mencarinya dengan ide-ide mereka sendiri. Ada Mariana yang ingin membuka bimbingan belajar untuk anak-anak kurang mampu. Ada Paulus yang bermimpi mendirikan bengkel spesialis mobil antik. Ada Bunga yang ingin membuat koperasi penjahit untuk menjual pakaian buatan tangan secara online. Bima berinvestasi pada mereka semua, bukan karena amal tetapi karena ia melihat potensi, melihat ketulusan, melihat orang-orang yang benar-benar ingin membangun sesuatu. Dan itu aneh. Semakin banyak ia berinvestasi di bisnis-bisnis kecil itu, semakin bahagia ia merasa. Itu bukan kebahagiaan artifisial yang ia rasakan ketika menutup kontrak besar di Jakarta, ketika melihat angka-angka perusahaan naik, ketika membeli mobil mewah lagi. Itu adalah kebahagiaan yang nyata, yang tulus. Kebahagiaan melihat orang-orang mewujudkan mimpi, menjadi bagian dari pembangunan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Bu Ida menyadari perubahan pada putranya. Ia melihat bagaimana Bima lebih banyak tersenyum, bagaimana tidurnya lebih nyenyak, bagaimana ia kembali menjadi anak laki-laki yang ceria dan penuh mimpi yang ia besarkan. Suatu malam ketika mereka minum kopi di teras setelah makan malam, ia akhirnya mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. "Kamu berbeda, nak. Lebih ringan, seolah-olah kamu telah melepaskan beban dari punggungmu." "Aku memang berbeda, Bu. Kurasa aku akhirnya mengerti apa yang coba Bapak ajarkan padaku ketika aku masih kecil.
Ingat ketika aku malu mengatakan bahwa Bapak adalah seorang kuli bangunan? Pak Anto tersenyum, menggelengkan kepala. Ingat, kamu pulang ke rumah dengan murung. Bapak bilang padaku bahwa nilai seorang pria bukan pada uang yang dimilikinya, tetapi pada hati yang dibawanya. Aku butuh bertahun-tahun untuk benar-benar memahami itu. Aku menghabiskan begitu banyak waktu mengejar uang, status, persetujuan orang lain, sehingga aku lupa merawat hatiku sendiri. Tapi sekarang aku tahu, sekarang aku mengerti. Bu Ida memegang tangan putranya. Dan apa yang dikatakan hatimu sekarang? Bahwa aku ingin melakukan hal yang berbeda mulai sekarang. Aku ingin menggunakan apa yang telah kucapai untuk membantu orang lain mencapai impian mereka sendiri. Aku ingin menjadi investor yang peduli pada orang, bukan hanya pada angka. Aku ingin berbisnis dengan tujuan. Itu ada namanya. Nak, namanya warisan. Kata itulah yang terus terngiang di benak Bima dalam minggu-minggu berikutnya. Warisan. Apa yang ingin ia tinggalkan untuk dunia? Setumpuk uang, perusahaan raksasa. Atau ia ingin meninggalkan sesuatu yang lebih bermakna? Kehidupan yang diubah, impian yang terwujud, peluang yang diciptakan. Jawabannya datang secara alami. Ia menciptakan dana investasi khusus untuk pengusaha kecil di pedalaman Jawa Tengah. Ia menamakannya dana akar untuk menghormati orang tuanya asal-usulnya. Segala sesuatu yang telah ia lupakan dan kini ia dapatkan kembali. Tujuannya sederhana, berinvestasi pada orang-orang yang punya ide bagus tapi tidak punya akses ke modal, menawarkan tidak hanya uang tetapi juga bimbingan, pengetahuan, jaringan kontak. Berita itu menyebar dengan cepat. Koran-koran lokal membuat artikel tentang pengusaha sukses yang telah kembali ke kampung halamannya untuk berinvestasi di komunitas. Program televisi mengundangnya untuk menceritakan kisahnya, tapi Bima menolak hampir semua undangan. Ia tidak ingin sorotan, tidak ingin dianggap sebagai pahlawan. Ia hanya ingin melakukan pekerjaan, membantu orang, membangun sesuatu yang bermakna. Saat salah satu kunjungan ke salah satu bisnis yang ia investasikan, itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Ia sedang berada di toko roti Joni, mencicipi roti baru yang telah dikembangkannya. Ketika seorang wanita memasuki toko, dia cantik dengan cara yang sederhana dan alami, dengan rambut panjang diikat ekor kuda dan senyum yang menerangi seluruh wajahnya. "Selamat pagi," sapanya. "Saya datang untuk mengambil pesanan saya." Joni mengambil sebuah kotak besar berisi roti. "Ini Bu Nina," jelasnya pada Bima. Dia membeli roti setiap hari untuk dibawa ke sekolah, tempat dia mengajar. Anak-anak sangat menyukainya. Bima mengulurkan tangannya. "Bima Prakoso, senang bertemu dengan Anda, Nina Ferreira. Senang bertemu dengan Anda juga. Anda investor yang sedang dibicarakan semua orang, kan? Pria yang mengubah Wonogiri." Bima tertawa sedikit malu. "Saya tidak tahu apakah saya mengubah sesuatu. Saya hanya mencoba membantu." Membantu itu sudah mengubah, percayalah. Komunitas ini berbeda sejak Anda kembali. Orang-orang bermimpi lagi, percaya bahwa mungkin untuk membangun kehidupan yang baik di sini, tanpa harus pergi. Mereka berbicara selama beberapa menit tentang sekolah, tentang tantangan pendidikan di daerah pedalaman, adaptamen, tentang impian yang Nina miliki untuk meningkatkan pengajaran. Bima terkesan dengan semangatnya, dengan cara matanya berbinar ketika berbicara tentang anak-anak. Itu tulus, itu nyata. Tidak ada yang palsu, tidak ada yang diperhitungkan. Itu hanya orang baik yang mencoba melakukan yang terbaik. 6 bulan telah berlalu sejak Bima menemukan orang tuanya di bawah hujan. 6 bulan yang benar-benar mengubah arah hidupnya. Perusahaan di Jakarta terus berjalan baik, tetapi sekarang dengan struktur yang berbeda. Bima telah mempekerjakan seorang direktur eksekutif terpercaya untuk mengurus operasi sehari-hari, memberinya waktu luang untuk mendedikasikan dirinya pada apa yang benar-benar penting, keluarga dan proyek-proyek yang memiliki tujuan. Dana Akar telah berinvestasi di 15 bisnis kecil di wilayah Wonogiri. Masing-masing berkembang pesat, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal. Tapi yang paling membanggakan Bima bukanlah angka, melainkan cerita. Mariana, yang telah membuka bimbingan belajar, telah membantu lebih dari 50 anak meningkatkan nilai mereka dan mendapatkan kembali kepercayaan diri dalam belajar. Paulus dari bengkel mekanik telah menjadi rujukan dalam restorasi mobil antik, menarik pelanggan dari seluruh provinsi.
Bunga dan para penjahitnya menjual ke seluruh Indonesia melalui internet. Dan ada Nina, guru yang ia temui di toko roti Joni. Mereka telah menjadi teman, lalu sesuatu yang lebih dari teman. Itu berbeda dari apa yang ia alami dengan Vina. Tidak ada permainan, tidak ada topeng, tidak ada kepentingan tersembunyi. Itu sederhana, itu ringan, itu nyata. Nina membuatnya tertawa karena hal-hal kecil, mengajarinya untuk menghargai suara hujan, aroma kopi segar, keheningan yang nyaman hanya dengan bersama. Bu Ida sangat menyukai Nina. Ia melihat dalam cara Nina merawat putranya kelembutan dan keaslian, yang sama yang selalu ia impikan untuk Bima. Pak Anto mengatakan bahwa Nina memiliki cahayanya sendiri, jenis cahaya yang tidak membutuhkan sorotan untuk bersinar. Pada suatu minggu sore, terjadilah pengungkapan yang tidak diharapkan siapapun. Keluarga itu berkumpul di ruang tamu rumah di Wonogiri. Bima, orang tuanya, Nina, dan beberapa tetangga yang telah menjadi bagian dari rutinitas mereka. Mereka sedang merayakan ulang tahun Bu Ida dengan bolu kukus, kopi yang baru diseduh, dan keriuhan menyenangkan dari orang-orang yang tertawa dan berbicara pada saat yang sama. Saat itulah seseorang mengetuk pintu. Bima pergi untuk membukanya dan terdiam kaku ketika melihat siapa yang ada di baliknya. Itu Vina. Dia tampak berbeda. Lebih kurus dengan lingkaran hitam di bawah mata, tanpa riasan sempurna dan pakaian bermerek yang selalu ia kenakan. Dia mengenakan celana jeans sederhana dan blus putih. Rambutnya diikat asal-asalan. Dan untuk pertama kalinya sejak Bima mengenalnya, ada air mata di matanya. Aku tahu aku tidak punya hak untuk berada di sini. Mulainya, suaranya bergetar. Aku tahu setelah semua yang kulakukan, kamu punya segala alasan untuk menutup pintu ini di depanku. Tapi aku harus datang. Aku harus mengatakan secara langsung betapa aku sangat menyesal. Bima terdiam, memproses kehadirannya di sana. Di belakangnya Bu Ida dan Pak Anto bangkit, siap membela putra mereka jika perlu. Nina meletakkan tangannya di bahu Bima, sebuah isyarat dukungan diam-diam. Vina menelan ludah sebelum melanjutkan. Beberapa bulan terakhir ini adalah yang terburuk dalam hidupku. Aku kehilangan segalanya. Perusahaan, reputasi, teman-teman, segala sesuatu yang kupikir penting. Dan tahu apa yang terburuk. Menyadari bahwa semua itu tidak pernah benar-benar penting. Aku hidup dalam kebohongan. Kehidupan hampa di mana satu-satunya hal yang menggerakkanku adalah keserakahan dan kesombongan. Dan dalam prosesnya, aku menyakiti satu-satunya orang yang memperlakukanku dengan kebaikan sejati. Dia memandang Bu Ida dan Pak Anto. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Aku tahu apa yang kulakukan tidak bisa dimaafkan. Tapi aku perlu kalian tahu bahwa aku akan membawa rasa bersalah ini selama sisa hidupku. Setiap hari aku bangun teringat bahwa aku menempatkan dua orang tua di jalanan, bahwa aku mampu melakukan kekejaman sebesar itu, dan itu menghancurkanku dari dalam. Pak Anto maju selangkah. Kenapa kamu melakukan itu, nak? Apa salah kami padamu hingga pantas menerima kejahatan sebesar ini? Kalian tidak melakukan apa-apa? Itu semua aku. Keserakahanku, ambisiku yang tidak sehat. Aku pikir Bima membuang-buang waktu dan sumber daya untuk kalian, bahwa dia melewatkan peluang. Tapi sejujurnya aku iri. Iri dengan cinta yang kalian miliki, keluarga yang kalian bangun, kebahagiaan tulus yang ada di antara kalian. Aku tidak pernah memiliki itu. Orang tuaku selalu jauh, dingin. Aku tumbuh dengan berpikir bahwa kasih sayang adalah kelemahan, bahwa cinta hanyalah alat manipulasi. Dan ketika aku melihat Bima menjauh dari kalian, aku mendorongnya. Aku pikir jika dia sendirian hanya memilikiku, akan lebih mudah untuk mengendalikannya. Ruangan itu hening total. Bahkan anak-anak yang bermain di halaman tampak berhenti untuk mendengarkan pengakuan itu. Dan kemudian, lanjut Vina. Ketika aku menyadari bahwa meskipun jauh dia masih sangat mencintai kalian, ketika aku melihat bahwa kalian selalu menjadi prioritas sejati di hatinya, aku ingin menghancurkannya. Ini bukan tentang uang rumah. Ini tentang mengambil darinya apa yang tidak pernah bisa kumiliki. Itu adalah kejahatan murni. Dan aku harus hidup dengan itu selamanya. Bu Ida mendekat perlahan. Kamu sedang hamil, kan? Vina terbelalak kaget. Bagaimana ibu tahu? Seorang ibu bisa mengenali wanita hamil lain. Dari jauh, nak. Ada binar yang berbeda bahkan ketika kita sedang menderita. Vina meletakkan tangan di perutnya yang masih rata, air mata kini mengalir deras. Ya, 3 bulan. Ini anak Bima. Aku baru tahu setelah semuanya terjadi.
Itulah sebabnya aku datang. Bukan untuk memintanya kembali padaku, aku tahu itu tidak akan pernah terjadi. Tapi dia pantas tahu bahwa dia akan menjadi seorang ayah. Keheningan yang menyusul terasa berat. Bima memandang Nina, yang mengangguk, mendorongnya untuk melakukan apa yang ia anggap benar. Ia memandang orang tuanya, yang mengamatinya dengan kearifan diam dari orang yang telah banyak hidup dan tahu bahwa hidup jarang sekali sederhana. "Masuklah," katanya, membuka pintu sepenuhnya. "Mari kita bicara." Vina ragu-ragu tetapi akhirnya masuk. Ia duduk di kursi yang ditawarkan Bu Ida, menerima segelas air yang dibawakan Pak Anto. Dan di sana, di ruang tamu sederhana itu, dikelilingi oleh orang-orang yang telah ia sakiti secara mendalam, ia menceritakan segalanya. Ia bercerita tentang terapi yang sedang dijalaninya, tentang bagaimana ia menggunakan sisa uangnya untuk membayar ganti rugi kepada orang tua Bima, tentang bagaimana ia mencoba membangun kembali hidupnya dari nol. "Aku tidak mengharapkan kalian memaafkanku," pungkasnya. "Aku tidak berharap kalian membiarkanku menjadi bagian dari hidup kalian. Tapi jika kalian mengizinkan, aku ingin anakku mengenal kakek neneknya. Dia tidak perlu berhubungan denganku, aku mengerti. Tapi anak ini tidak bersalah. Dia tidak menanggung kesalahan-kesalahanku." Bu Ida lah yang menjawab, dengan kearifan yang hanya datang seiring bertambahnya usia. "Anak adalah berkah, nak. Tidak peduli dari mana asalnya, tidak peduli dalam keadaan apa ia lahir. Dan setiap anak berhak memiliki keluarga, memiliki akar, memiliki cinta. Jika kamu benar-benar berubah, jika kamu benar-benar berusaha menjadi orang yang lebih baik, kami bisa memberimu kesempatan. Bukan untukmu, tapi untuk bayi ini." Bima memandang ibunya, terkejut. "Ibu yakin? Nak, ibu mengajarimu untuk percaya pada kesempatan kedua. Akan munafik jika ibu tidak mempraktikkan apa yang ibu ajarkan. Semua orang membuat kesalahan. Yang penting adalah apakah kita belajar dari kesalahan itu dan mencoba melakukan hal yang berbeda." Bulan-bulan berikutnya adalah masa penyesuaian, pembelajaran, penyembuhan. Vina menepati janjinya. Dia menjalani terapi, membayar semua ganti rugi, pindah ke apartemen sederhana dan mulai bekerja sebagai konsultan lepas. Bima menjaga jarak, tetapi hadir untuk hal-hal yang menyangkut bayinya. Nina, dengan kemurahan hati yang mengesankan semua orang, tidak menunjukkan kecemburuan atau rasa tidak aman. Ia mengerti bahwa anak itu adalah bagian dari kehidupan Bima, dan ia cukup mencintai Bima untuk menerima seluruh kisahnya. Ketika bayi itu lahir, seorang anak laki-laki sehat yang diberi nama Anto untuk menghormati kakeknya. Bu Ida dan Pak Anto ada di rumah sakit. Mereka menggendong si kecil dengan cinta tak terbatas yang hanya dimiliki oleh kakek nenek, dan Bima melihat kebahagiaan di wajah orang tuanya yang membuat segalanya sepadan. Kisah Bima menjadi terkenal di seluruh wilayah, bukan karena ia menginginkannya, tetapi karena mustahil menyembunyikan dampak yang ia ciptakan. Para jurnalis datang dari berbagai penjuru negeri untuk menceritakan kisah pengusaha yang menemukan orang tuanya di jalanan dan memutuskan untuk mengubah hidupnya sepenuhnya. Mereka menulis artikel, membuat film dokumenter, menggunakan kisahnya sebagai contoh penebusan dan transformasi. Tetapi Bima tidak terlena oleh ketenaran. Ia tetap sederhana, tetap fokus pada apa yang benar-benar penting. Setiap hari Minggu ia makan siang di rumah orang tuanya, dengan Nina di sisinya dan si kecil Anto di pangkuannya. Rumah itu selalu penuh dengan orang, tetangga yang datang untuk minum kopi, pengusaha yang mencari nasihat, anak-anak yang bermain di halaman. Dan pada salah satu hari Minggu itu, ketika ia melihat sekeliling dan menyaksikan semua itu, Bima akhirnya mengerti arti kesuksesan. Itu bukan tentang berapa banyak uang yang kamu miliki di bank. Bukan tentang berapa banyak mobil mewah yang kamu kendarai atau di berapa banyak majalah kamu muncul. Sukses adalah ini. Dikelilingi oleh orang-orang yang kamu cintai dan yang mencintaimu kembali. Bisa membantu orang lain mewujudkan impian mereka. Memiliki kedamaian di hati ketika meletakkan kepala di bantal. Menatap bayangan diri sendiri di cermin dan menyukai orang yang dilihatnya di sana. Pak Anto, yang duduk di kursi goyang yang kini memiliki tempat terhormat di teras, mengamati putranya dengan bangga. "Kamu menemukan jalanmu, nak. Jalan yang selalu kami tahu akan kamu temukan, cepat atau lambat. Aku menemukannya, Pak, dan itu berkat kalian. Jika aku tidak menemukan kalian hari itu, di bawah hujan aku akan terus tersesat.
Hujan itu membasuhku, membersihkanku dari semua yang palsu, dan membawaku kembali ke rumah. Bu Ida tersenyum membelai kepala cucunya yang tertidur di pangkuannya. Kamu selalu di rumah, nak. Kamu hanya perlu menyadari di mana rumah itu sebenarnya. Dan rumah bukanlah sebuah tempat. Itu adalah perasaan. Itu adalah tempat di mana ada cinta, kebenaran, dan akar. Dan akar adalah persis apa yang telah Bima temukan. Akar yang menahannya erat, yang memberinya makan, yang memberinya kekuatan untuk tumbuh dengan sungguh-sungguh. Akar yang tidak akan pernah lagi ia tinggalkan. Akhir cerita. Para pendengar yang budiman, kami harap kisah Bima, Bu Ida, dan Pak Anto telah menyentuh hati Anda. Terkadang kita perlu tersesat untuk menemukan diri kita kembali. Kita perlu jatuh untuk belajar bangkit. Kita perlu kehilangan segalanya untuk menemukan apa yang benar-benar berharga. Jika cerita ini membuat Anda merenungkan akar Anda sendiri, tentang orang-orang yang Anda cintai dan mungkin sedang Anda abaikan, maka cerita ini telah memenuhi tujuannya. Tinggalkan di kolom komentar bagian mana dari cerita ini yang paling menyentuh Anda. Bagikan pengalaman Anda sendiri tentang pertemuan kembali dan transformasi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak cerita yang akan membuat Anda berpikir, merasa, dan percaya pada kekuatan cinta dan keluarga. Klik tombol suka jika cerita ini menyentuh Anda, dan siapkan hati Anda untuk cerita berikutnya. Karena di sini setiap hari ada cerita baru yang menunggu untuk mengubah hari Anda. Saya tunggu Anda di kolom komentar dan di cerita berikutnya.